Shalom saudara, puji Tuhan, saya Evangelis Stephen Mokoago. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan sebuah penglihatan yang Roh Kudus singkapkan kepada saya pada waktu saya berpuasa 40 hari beberapa tahun yang lalu. Di hari-hari terakhir waktu saya berpuasa, saudara, Roh Kudus menyingkapkan kepada saya dalam satu penglihatan tentang akhir zaman. Sekali lagi, di hari-hari terakhir ketika saya berpuasa 40 hari pada waktu itu, di hari-hari itu, saudara, Roh Kudus banyak memberikan saya penglihatan-penglihatan, pernyataan-pernyataan, dan pembukaan rahasia firman Tuhan yang Roh Kudus bukakan kepada saya pada hari-hari terakhir ketika saya berpuasa 40 hari pada waktu itu. Saudara, Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang selebihnya itu berasal dari si jahat. Ya, Matius 5 ayat 37. Jadi saudara, saya ingin membagikan tentang penglihatan akhir zaman ini berdasarkan apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya. Saya tidak akan menambahkan atau mengurangi, ya. Karena Roh Kudus bilang jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Saudara, saya akan membagikan kenapa sampai saya itu berpuasa 40 hari pada waktu itu, ya. Sekali lagi, kenapa sampai saya itu berpuasa selama 40 hari pada waktu itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya berpuasa pada waktu itu, ya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi kenapa saya berpuasa. Yang kedua, apa yang saya lakukan selama saya berpuasa. Dan yang ketiga, apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya tentang akhir zaman, perkara-perkara pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali nanti. Nah, saudaraku, saya akan menceritakan latar belakang kenapa saya berpuasa 40 hari pada waktu itu. Jadi begini saudara, di gereja kami, saya aktif di sebuah GBI, gereja GBI di Jakarta. Gereja kami itu kedatangan seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia datang di gereja kami itu cukup lama, 1 bulan lebih. Dan dia itu mirip pembicara tunggal di gereja. Bukannya jadi ibadah raya di hari Minggu, tetapi dia juga pimpin ibadah di komsel di gereja kami pada waktu itu, ya. Nah, hamba Tuhan ini begitu luar biasa. Dia menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan hari Minggu, dia ajak penyembahan. Jemaat semua diajak penyembahan. Setelah itu dia altar call, saudara. Dia undang untuk altar call. Karena saya merasakan ada hadirat Allah yang begitu kuat pada waktu itu. Karena setelah dia penyembahan, hadirat Allah itu luar biasa. Dan dia altar call di situ, saudara, ya. Dan saya merasakan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Saya maju, saudara. Ketika dia datang kepada saya, dia tumpangin tangan kepada saya. Dan dia berkata begini, persiapkan dirimu, sebab Tuhan akan melakukan hal-hal seperti ini kepadamu. Dia bilang begitu. Persiapkan dirimu, sebab Tuhan akan melakukan hal-hal seperti ini. Dia bilang bla 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 kepada dirimu. Persiapkan dirimu. Dia bilang begitu, saudara, ya. Nah, waktu dia pimpin juga di komsel, saudara, di ibadah tengah minggu, ketika dia habis khotbah, dia ajak penyembahan. Setelah itu di altar call, saya maju lagi, saudara, ya. Ketika dia datang kepada saya, dia tumpangin tangan kepada saya lagi. Dia berkata seperti ini, persiapkan dirimu, sebab Tuhan akan melakukan hal-hal seperti ini dalam kehidupanmu. Dia katakan, saudara, ya. Nah, karena dia cukup lama di gereja, ada 1 bulan lebih, setiap hari Minggu di altar call, dan setiap altar call saya maju ke depan, saudara, ya. Saya maju ke depan. Dan setiap kali dia tumpangin tangan sama saya, dia katakan kalimat yang sama kepada saya. Persiapkan dirimu,
Sebab Tuhan akan melakukan hal-hal seperti ini dalam hidupmu. Persiapkan dirimu, kata pendeta ini, saudara ya. Pokoknya selama dia khotbah di gereja, setiap kali di altar call saya maju. Ketika dia pimpin ibadah komsel, ibadah tengah minggu, di altar call saya maju. Dan dia selalu mengatakan kalimat yang sama. Persiapkan dirimu, karena Tuhan akan melakukan hal-hal seperti ini dalam hidupmu. Nah saudara, dia pakai penerjemah ya, ada translatornya. Dan translator berkata sama seperti itu, saudara ya. Saudara, ketika hamba Tuhan ini kembali ke negaranya, di hari-hari itu saya merasakan ada satu kerinduan yang timbul, yang baru, yang muncul di hati saya. Kerinduan untuk seperti haus dan lapar untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan pada waktu itu. Ada satu kerinduan, ada satu tarikan yang sangat kuat, saudara ya. Pada waktu pagi hari, siang hari, sore, malam hari, ketika saya nggak ada aktivitas, saudara, seperti ada satu kerinduan untuk saya itu bersekutu dengan Tuhan pada waktu itu, saudara. Saya merasakan ada satu lompatan, tarikan yang dalam hidup saya untuk mendekat kepada Tuhan pada waktu itu, saudara ya. Saya mulai meresponi itu, saudara. Saya mulai mengambil banyak waktu untuk berdoa. Pagi hari, ya pagi-pagi berdoa, nyanyi, nggak tahu berapa lagu nyanyi, penyembahan, berbahasa roh, berdoa, saudara, seperti itu ya. Setiap hari seperti itu, berhari-hari saya merasakan seperti itu ya. Malam hari ketika berdoa tidur dengan istri tidur, saya nggak tidur, ada satu kerinduan lagi, ada satu kehausan, seperti mungkin digambarkan seperti rusa yang merindukan air, seperti tanah yang kering yang merindukan datangnya air hujan. Saudara, saya merasakan seperti itu ya. Istri tidur, saya berlutut nyanyi, nggak tahu berapa lagu yang saya nyanyikan, saudara, berulang-ulang saya medley, berulang-ulang beberapa lagu, saya nggak tahu berapa lagu yang saya nyanyikan, saudara. Setelah itu saya mulai menyembah Tuhan, menyanyikan nyanyian baru, bermazmur, saudara ya, berbahasa roh, berdoa, seperti itu, saudara ya. Itu yang saya rasakan di hari-hari itu, saudara ya. Nah, suatu waktu, saudara sekalian, sekitar jam 3 pagi saya terbangun, saudara. Saya terbangun, ada suara timbul di hati untuk berdoa. Padahal sebelumnya, saudara, saya selesai berdoa jam 1 pagi, saudara. Baru tidur jam 1, jam 3 kebangun, ada dorongan untuk berdoa. Suara itu muncul di roh saya, berdoa. Tetapi karena saya lihat baru jam 3 pagi, saudara, saya bergumam di hati, nanti aja jam 4:30, jam 5 seperti itu, ini baru jam 3 gitu. Saya berusaha untuk tidur lagi. Tetapi nggak bisa, saudara ya. Sore itu tetap muncul berdoa. Saudara, agak lama itu saya tarik ulur karena saya masih agak ngantuk, berlutut, tapi karena ada suara berdoa, agak lama tarik itu, hampir 1 jam, saudara. Karena saya nggak bisa tidur, akhirnya saya menyerah, saudara. Saya mulai berlutut, mulai nyanyi pujian, saudara ya. Nyanyi, nggak tahu berapa lagu yang saya nyanyi, saudara. Tiba-tiba saya tenggelam di hadirat Tuhan. Saya terus menyanyi, saya merasakan satu urapan Allah yang turun, saudara. Saya terus menyanyi, terus menyembah Tuhan, berbahasa roh, berdoa. Habis berdoa nyanyi lagi, penyembahan lagi, berbahasa roh lagi, saudara, sampai selesai. Waktu saya selesai, saudara, saya lihat sudah jam 9 pagi, saudara, ya. Jam 9 pagi, saya lihat di kamar ada jam 9 pagi, saudara ya. Waktu saya keluar kamar, istri saya itu baru pulang, ngantarin anak saya ke sekolah, saudara. Dia baru pulang, antar anak saya ke sekolah. Saya merasakan ada satu suasana hati yang sejuk, damai, tenang, bahagia, saudara ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, "Mi, hari ini papi mau puasa sampai jam 3," kata gitu. "Hari ini aku mau puasa sampai jam 3."
Aku bilang sama istri saya bilang, ya udah kalau memang papi mau puasa, silakan puasa, kata istri saya. Saudara, karena saya mau puasa sampai jam 3, saya masuk kamar lagi. Sudah berlutut lagi, nyanyi. Saya nggak tahu berapa banyak lagu yang saya nyanyikan. Saya medley terus, saudara. Setiap lagu selesai, saya medley lagu yang baru. Begitu, saudara, berulang-ulang. Nggak tahu berapa lagu yang saya nyanyikan. Saya mulai menyembah Tuhan, berdoa. Saya tenggelam di hadirat Tuhan, saudara ya. Saya tenggelam. Sambil saya tutup mata, saya terus menyanyi, berdoa, berbahasa roh, menyembah Tuhan, terus berulang-ulang, saudara ya. Waktu saya selesai, saya lihat, udah jam 3. Kok udah jam 3? Kok nggak lapar? Kuat gitu loh. Kok tenang, sejuk, bahagia, tenang gitu loh. Kok ada suatu vibe, suatu suasana yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi damai, sejahtera, sentosa seperti itu ya, saudara. Saya nggak rasa lapar. Akhirnya saya bilang, Mam, tanggung, udah jam 3, nanti sampai jam 6 deh aku buka puasa. Karena ini jam 3 masih kuat, nggak rasa lapar. Ya udah, kata istri saya bilang, udah kalau mau puasa sampai jam 6 silakan, kata istri saya. Saudara, saya masuk kamar lagi, nyanyi pujian, lagu-lagu penyembahan, saudara ya. Nyanyi lagu-lagu penyembahan, saya medley lagi, saya berbahasa roh lagi, saya menyembah Tuhan, berdoa, saudara. Waktu saya selesai, udah jam 6 lewat, saudara. Jam 6 lewat, setengah 7, saya keluar. Waktu saya keluar, istri saya sudah nyiapin makanan, saudara ya. Di meja, saya ke meja, saya lihat udah setengah 7, hampir jam 7 seperti itu. Saya berdoa untuk doa makan. Waktu saya mau berdoa untuk makan, saudara, ada suara muncul di hati saya. Coba lihat kulkas. Lihat kulkas. Tapi saya ikutin, saudara. Saya ke kulkas, saya buka kulkas. Saudara, waktu saya buka kulkas, mata saya langsung tertuju ke ada satu plastik, saudara. Ada satu plastik. Nah, di plastik itu ada hosti, ada anggur perjamuan, saudara ya. Karena ada acara di gereja, banyak sisanya. Saya bawa pulang, saudara ya. Ada banyak tadi di kulkas, saudara. Oh, saya ngerti. Jadi sebelum berbuka puasa, saya Roh Kudus menuntun saya untuk mendahului dengan perjamuan kudus terlebih dahulu ya. Akhirnya saya ambil. Waktu saya ambil, sebelum saya baca Alkitab, saudara, tiba-tiba ada satu lagu yang muncul di hati saya ya. Memang lagu itu, saudara, lagu remah saya di hari-hari itu, saudara ya. Itu yang suka saya nyanyikan waktu saya penyembahan. Lagu ini adalah lagu remah saya pada waktu itu ya. Lagu ini diambil dari Mazmur 139 ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu ya. Refnya bilang begini, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Saudara, lagu ini merupakan lagu rema bagi saya di minggu-minggu itu, di bulan-bulan itu, saudara ya. Jadi sebelum saya makan tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus, saudara ya, saya angkat pujian itu dulu berulang-ulang. Engkau Tuhan Allah. Saya dilawat oleh Tuhan, saudara. Saya dilawat oleh Tuhan. Saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Setelah itu saya baca Alkitab. Saya minum perjamuan kudus. Saya minum perjamuan buka dengan perjamuan kudus, saudara ya. Saudaraku, ketika saya buka dengan perjamuan kudus, saudara ya, selesai minum saya roti, hosti ya, sama anggur. Waktu saya selesai minum perjamuan kudus itu, saudara, saya mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya.
Tuhan bilang begini sama saya, saudara, anakku, puasa 3 hari. Itu saya tuh muncul di hati saya, saudara, waktu saya selesai minum perjamuan kudus itu, anakku puasa 3 hari. Saya bilang, Tuhan, oke, kalau memang ini memang kehendak Tuhan untuk saya berpuasa 3 hari, saya akan lakukan. Saya buka puasa, saudara. Saya buka puasa. Habis buka puasa, saudara, karena saya dalam mode puasa, karena mau puasa 3 hari, saudara, saya masuk kamar lagi, saudara. Saya masuk kamar lagi, habis buka puasa, saya masuk kamar lagi. Saya nyanyi lagi, saya penyembahan lagi, saya berdoa lagi, berulang-ulang seperti itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saudara, ketika hari ketiga selesai sekitar jam 6 saya berdoa berpuasa 3 hari itu, saudara. Waktu saya membuka puasa di hari ketiga, ketika saya lagi makan tubuh dan darah Yesus, saya mendengar suara Tuhan di situ, saudara. Tuhan bicara sama saya lagi untuk saya berpuasa 40 hari. Di situ saya mendengar Tuhan bicara, anakku, puasa sampai 40 hari. Ya, saya dengar suara itu dengan jelas. Saya cuma bilang ini sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu untuk saya berpuasa 40 hari, berikan saya kekuatan. Tuhan, berikan saya kekuatan. Kalau memang Engkau menuntun saya untuk berpuasa 40 hari, berikan saya kekuatan. Saudara, saya mulai berpuasa 40 hari itu. Di minggu-minggu awal saya berpuasa, saudara, ini yang saya lakukan. Selama saya berpuasa, saya tidak melakukan apa-apa, saudara. Saya cuma ada di kamar. Saya tidak pegang HP, saya matikan HP. Saya tidak nonton TV, saya tidak keluar rumah. Saya keluar rumah cuma hari Minggu waktu ke gereja. Saya tidak ada pelayanan, saya memang tidak terima pelayanan karena memang saya mau fokus puasa. Jadi saya cuma ada di kamar terus-menerus sepanjang hari, ya. Saya tidak ada aktivitas keluar, saya tidak menyalakan HP, saya tidak menonton TV, ya. Saya cuma ada di kamar sepanjang hari, ya. Saya mulai berdoa, memuji menyembah Tuhan, nyanyi terus menerus, nyanyi lagu-lagu rohani, penyembahan, doa, dan baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Saudara, di minggu pertama waktu saya berpuasa, saya masih random, ya. Yang penting saya banyak memuji menyembah Tuhan, banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Saya belum terfokus doa saya, saudara, ya. Saya masih random pada waktu itu. Doa itu masih, ya, apa aja yang didoakan saya doakan seperti itu, ya. Tetapi di minggu kedua, minggu ketiga, saudara, itu Roh Kudus mulai arahkan saya untuk berdoa, ya. Roh Kudus mulai arahkan saya berdoa. Saya mulai banyak berdoa tentang Indonesia, ya. Luar biasa pada waktu itu. Ini memang kairosnya Tuhan. Saudara, pada waktu itu gereja kami itu ada renovasi, ya. Di gereja kami itu ada atlas Indonesia, ya. Ada atlas Indonesia besar ukuran 2x1. Karena lagi direnovasi diturunkan, nggak dipakai. Akhirnya saya tanya sama orang sekretariat, ini masih dipakai nggak? Oh nggak, Kak, katanya. Kalau Mbak pulang aja. Jadi di rumah saya itu, di kamar saya itu ada atlas besar, saudara, ya. 2x1 atlas Indonesia. Ada 2 atlas. Satu atlas Indonesia yang ukuran 2x1 sama atlas bangsa-bangsa. Saya gantung di kamar karena di tembok saya itu kosong. Saya gantung atlas yang besar itu, atlas Indonesia dan atlas dari bangsa-bangsa, ya, atas dunia. Saudara, di minggu kedua, minggu ketiga, Roh Kudus mulai arahkan saya untuk banyak berdoa tentang Indonesia, saudara, ya. Saya banyak dapat penglihatan, tetapi saya tidak akan sharing di sini karena saya tujuan bikin video ini ingin tentang akhir zaman. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, apa yang akan terjadi di akhir zaman berdasarkan penglihatan yang Tuhan singkapkan kepada saya di hari-hari terakhir saya berpuasa. Tetapi saya banyak dapat penglihatan, ya. Waktu saya sedang menyembah berbahasa roh, lagi deep worship, ya,
lagi berlutut menyembah Tuhan, berbahasa roh, tiba-tiba roh saya terangkat dan saya mendapat penglihatan tentang Indonesia, saudara ya. Nanti saya akan bagikan di video-video yang selanjutnya tentang penglihatan tentang Indonesia. Spesifik saya mau katakan ya, ini penglihatan spesifik, saudara, akan terjadi di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Bagaimana Tuhan akan melawat Indonesia, saudara ya. Nah, saudara, di minggu-minggu terakhir, saudara, di minggu-minggu terakhir waktu saya berpuasa, disinilah saya akan singkapkan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan Roh Kudus kerjakan di hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus datang. Ya, ini penglihatan tentang akhir zaman. Ya, sekali lagi ini tentang penglihatan tentang akhir zaman. Saudara, di minggu-minggu terakhir itu, mungkin minggu-minggu terakhir itu, ya, seperti biasa saya dapat penglihatan itu waktu saya sedang menyembah Tuhan, saudara ya. Waktu saya tutup mata menyembah Tuhan, berbahasa roh, tiba-tiba roh saya itu terangkat, saudara ya. Roh saya terangkat dan saya dikasih penglihatan. Ataupun waktu saya lagi menyembah Tuhan, lagi berbahasa roh, lagi deep worship, tiba-tiba roh saya itu terangkat dan saya dibawa ke sebuah ayat firman Tuhan. Dan ayat itu seperti terbuka bagi saya, saudara. Seperti pewahyuan, ya, diwahyukan seperti itu. Nah, saudara, saya mau bagikan sebuah ayat. Dan ayat ini adalah ayat kata kunci tentang akhir zaman, ya. Sekali lagi, ayat ini adalah ayat kata kunci tentang pergerakan Roh Kudus di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, ya. Sebelumnya saya tidak tahu ayat ini, saudara. Saya pernah membaca tentunya ayat ini, tetapi saya hanya membaca, tidak tersingkapkan apa maksud ayat ini. Tetapi ketika Tuhan mengangkat roh saya, ketika saya lagi menyembah Tuhan dan Tuhan bawa roh saya ini ke ayat ini dan saya diperlihatkan tentang ayat itu. Ketika ayat itu diperlihatkan, saya mendapatkan penglihatan melalui ayat ini, saudara. Saya akan bacakan ayat ini sebab ayat ini adalah kata kunci ayat tentang akhir zaman. Ayat itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 12, ya. Sekali lagi, ayat ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 12, ya. Ayat ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Dengar baik-baik karena ayat ini adalah ayat kata kunci tentang lawatan Tuhan di akhir zaman. Dikatakan begini. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara ya. Tuhan Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara, pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini, ketika dia melihat pekerjaan Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan, melakukan mujizat. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku," kata Tuhan Yesus, "ia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudaraku, ketika Tuhan singkapkan ayat ini, saudara,
saya melihat satu penglihatan. Dalam penglihatan itu saudara, Tuhan bicara sama saya saudara. Tuhan bicara sama saya seperti ini saudara. Setiap mujizat-mujizat yang dicatat di Alkitab, baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, akan Tuhan kerjakan lagi di hari-hari ini dalam skala yang jauh lebih besar. Ya, sekali lagi, setiap mujizat-mujizat yang dicatat di Alkitab, baik itu di perjanjian lama dan di perjanjian baru, akan terjadi lagi di hari-hari ini, bahkan dalam skala yang lebih besar melalui ayat ini saudara ya. Sebab Tuhan berkata, apa yang aku lakukan, kamu juga akan lakukan bahkan lebih besar daripada itu. Saudara, kalau Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, kita pun bisa. Kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita pun bisa. Kalau Tuhan bisa mengharik angin, topan, gelombang, dan badai, kita pun bisa. Kalau Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, kita pun bisa. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta melihat, ya, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, ya, orang mati dibangkitkan. Kalau Tuhan bisa mengadakan perkara-perkara yang luar biasa, kita pun bisa. Bahkan saudara, dengar baik-baik. Dalam Yosua 10 saudara ya, Yosua 10 dikatakan ya, ayat 12-13, Yosua memerintahkan matahari untuk diam dan bulan untuk diam, dan matahari dan bulan tidak bergerak ya saudara-saudara, selama hampir 1 hari. Kita pun bisa melakukan itu di hari-hari ini saudara ya. Jadi di hari-hari ini saudara, Tuhan akan membangkitkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya untuk melakukan mujizat ya, mujizat yang luar biasa ya, digambarkan dalam Yoel 2 ya, ayat 28-30 bahkan 30 saudara ya. Ya, dikatakan akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi, matahari dan bulan ya. Akan ada peristiwa-peristiwa mendahsyatkan, dan itu akan dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ya, sebab Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, kata Tuhan. Karena aku pergi kepada Bapa, engkau yang percaya kepadaku, engkau akan melakukan mujizat yang aku lakukan. Saudara, dengar baik-baik, itu akan terjadi di hari-hari ini. Hari-hari inilah hari-hari pencurahan Roh Kudus ya. Kalau di gereja kami mengatakan Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Dalam pencurahan Roh Kudus di hari-hari ini saudara, disitulah Tuhan akan melepaskan karunia-karunia ya. 1 Korintus 12 ada 9 karunia saudara ya, ada 9 karunia ya. Ada 2 karunia yang luar biasa di situ, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia untuk melakukan mujizat di langit dan di bumi saudara. Nah, saudara, akibat mujizat yang dikerjakan berulang-ulang oleh anak-anak Tuhan, terus terjadi ya oleh anak-anak Tuhan ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang diurapi, yang dipenuhi Roh Kudus, yang diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melakukan mujizat ya saudara. Ini akan terjadi berulang-ulang terus-menerus, sehingga ada banyak orang-orang yang akan melihat itu saudara. Akan ada banyak orang-orang akan melihat itu, bahkan seluruh dunia akan melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Saudara, itu dimulai dari anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan di Indonesia saudara ya. Tuhan akan melawat Indonesia. Ketika Tuhan melawat Indonesia,
Tuhan akan membangkitkan karunia-karunia atas hamba-hamba Tuhan, atas orang-orang percaya dengan karunia-karunia untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melakukan mujizat di langit dan di bumi. Saudara, akibat peristiwa itu saudara, orang-orang melihatnya dan mereka menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Disinilah momen akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Ya, disinilah momen akan orang-orang akan terjadi perpindahan keyakinan. Apapun dogmatika manusia, apapun ajaran manusia, mereka semua akan berubah. Oleh karena mereka melihat mujizat, keajaiban-keajaiban, kedahsyatan-kedahsyatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara ya. Saudara, semua dogmatika manusia, ya, semua liturgi manusia, semua kepercayaan manusia, semua iman manusia, semuanya itu akan runtuh saudara ya. Akan terjadi perpindahan keyakinan, akan terjadi perpindahan iman. Kenapa saudara? Sebab takut akan Tuhan akan melawat seluruh dunia saudara. Oleh karena mujizat-mujizat yang spektakuler yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saudara, ketika ada seorang anak manusia di hari-hari ini, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus, seorang anak Tuhan yang memiliki urapan seperti Elisa saudara, mengarahkan mujizat di langit. Dia perintahkan matahari, bulan, bintang sekalipun, angin, topan, gelombang, dan badai. Orang-orang yang sudah mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Saudara bayangkan ketika peristiwa itu terjadi di hari-hari ini dan seluruh dunia menyaksikan perkara-perkara tersebut. Inilah momen di mana akan terjadi pertobatan global, ya. Akan terjadi di Filipi 2 saudara ya, dikatakan setiap lutut bertelut, setiap dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena mujizat-mujizat yang dikerjakan hari-hari ini akan spektakuler saudara, bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang pernah Musa lakukan di perjanjian lama akan terjadi lagi di hari-hari ini saudara ya. Sebab Tuhan bicara, setiap mujizat yang pernah tercatat di Alkitab, baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, akan terjadi lagi di hari-hari ini, bahkan dalam skala yang jauh lebih besar lagi saudara. Saudara sekalian, ketika mujizat terjadi yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, sehingga besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, mereka akan bertekuk lutut menyembah kepada Yesus karena melihat keajaiban-keajaiban yang dikerjakan dalam nama Yesus oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Saudara, di momen inilah bahkan raja-raja, bahkan presiden-presiden, bahkan pembesar-pembesar, orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh, orang-orang kaya, mereka semua akan bertobat. Mereka semua akan bertobat. Presiden-presiden, raja-raja, orang-orang hebat, orang terkenal, orang-orang kaya, mereka semua akan bertobat. Bahkan saudara, pergerakan yang namanya penyembah setan-setan, gereja setan sekalipun saudara, penyembah-penyembah berhala sekalipun saudara, musik-musik sekuler, musik-musik penyembahan kuasa gelap, mereka semua akan bertobat. Seperti kejadian di zaman Elia saudara ya, penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah Asyera akan bertobat semuanya, karena mereka akan menyaksikan betapa dahsyatnya lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, mujizat-mujizat akan terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dengar baik-baik. 1 Tesalonika 5 ayat 13.
Ketika dunia dalam keadaan damai dan aman, maka Tuhan akan datang di situ, saudara. Ya, jadi dunia itu akan aman. Kenapa dunia itu akan aman? Sebab pemimpin-pemimpin bangsa akan mengalami pertobatan. Mereka semua akan bertobat, saudara. Menyaksikan mujizat yang spektakuler ini, setiap hati manusia akan bertobat. Di momen ini setiap manusia diberikan kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Karena mujizat yang spektakuler yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan berulang-ulang kejadiannya. Dimulai dari Indonesia, akan bergerak ke bangsa-bangsa, ya. Di momen inilah, saudara, semua pemimpin dunia itu akan mengalami pertobatan apapun. Mau dia ateisme, mau dia agama apapun, kepercayaan apapun, orang yang tidak beriman, tidak beragama, semuanya akan bertobat. Karena mujizat yang dikerjakan oleh orang-orang percaya, ya, hamba-hamba Allah. Akan bangkit nabi-nabi yang begitu luar biasa di akhir zaman ini, saudara. Nabi-nabi yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan. Akibat mujizat ini, saudara sekalian, yang dikerjakan berulang-ulang dan akan tersorot, tersiar, ya, secara real time, ya, bagaimana bisa itu terjadi disaksikan oleh seluruh dunia. Disinilah, saudara sekalian, ya, Matius 24 dan 14, dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa bahwa tiba kesudahannya. Habakuk 2 ayat 14, bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan seperti air yang menutup dasar lautan. Filipi 2 ayat 11, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saudara, dengar baik-baik, dunia akan aman-aman, ya. Ketika Tuhan melawat dunia ini, saudara, maka dunia itu akan aman. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin bangsa, raja-raja itu akan bertobat, akan melalui pertobatan, sehingga dunia akan aman, dunia akan diberkati, dunia akan sejahtera, ya. Sebab tidak ada yang namanya peperangan-peperangan, tidak ada lagi yang namanya permusuhan-permusuhan antara bangsa-bangsa. Konflik-konflik itu tidak akan ada masa damai, masa aman. Karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus, saudara, Paulus bilang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, dunia itu akan aman dan damai, ya. Kalau di Matius 24, ya, Matius 24 ayat 38, Tuhan katakan begini, ya, seperti zaman Nuh, di mana orang akan makan dan minum, kawin mengawinkan, di suatu akan datang. Ya, perhatikan Matius 24 ayat yang ke-38. Persis seperti zamannya Nuh, di mana manusia makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini berbicara dunia dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Makanya orang makan, minum, pesta pora, ya, makan, minum, mabuk-mabukan, saudara. Karena apa? Sejahtera, aman dunia ini, kawin mengawinkan, dunia diberkati, dunia aman, saudara, ya. Disitulah Tuhan akan datang, ya. Jadi, saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, dengar baik-baik ini. Mungkin saudara banyak menentang podcast tentang akhir zaman, ya. Saudara mendengar tentang khotbah akhir zaman. Saudara, ada orang yang mengatakan tentang banyak virus akan dimunculkan, sakit penyakit akan dimunculkan, tentang pergerakan bagaimana dunia ini sudah disetting demikian rupa. Ada yang namanya disebut dengan New Age Movement atau teori konspirasi dan sebagainya, ya, saudara. Saya mau tahu, saudara, memang betul, ya, kuasa gelap bermain di wilayah itu, merancangkan hal jahat, penghancuran manusia, kejahatan yang muncul, simbol-simbol yang muncul. Tetapi itu tidak akan terjadi, sebab kuasa Tuhan akan mendahului, ya. Lawatan Tuhan akan terjadi lebih dahulu, sebelum iblis bekerja, ya, sebelum kuasa musuh bekerja dengan teori konspirasi, ya, dengan gerakan New Age Movement, ya, dalam bentuk apapun. Setiap pergerakan yang dikerjakan oleh kuasa gelap di akhir zaman ini, saudara, dalam bentuk apapun,
sudah diskenariokan, sudah diatur sedemikian rupa, ya. Coba kita lihat dan podcast misalnya muncul di hari-hari ini tentang perkara-perkara sakit penyakit, virus-virus dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi, saudara, ya. Sebab kuasa Tuhan, kuasa sorga mengintervensi lebih dahulu, ya. Lawatan Tuhan akan terjadi di hari-hari ini, tahun 2026, 2027, 2028, menjelang tahun 2033, tahun penyelesaian amanat agung itu dalam Matius 28, ya. Di situ akan terjadi pergerakan pencurahan Roh Kudus lebih dahulu, sehingga semua pekerjaan musuh dalam bentuk apapun tidak akan terjadi, akan dibatalkan semuanya. Kuasa Tuhan yang akan mendahului itu, saudara, ya. Jadi saudara, di hari-hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, tidak akan terjadi peperangan. Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 akan terjadi pergerakan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia akan dibangkitkan, akan ada tanda-tanda heran, keajaiban-keajaiban, ya, mujizat, signs, wonders and miracles akan dilepaskan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang percaya. Saudara, Tuhan lagi mencari orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus di hari-hari ini, saudara, ya. Ada 9 karunia, ya, ada 9 karunia berkaitan dengan hikmat, karunia berkaitan dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia untuk melakukan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk memberikan bermacam roh, karunia untuk berbicara bahasa dan menafsirkan bahasa roh, saudara. Ini akan Tuhan lepaskan di gereja Tuhan di hari-hari dalam pencurahan Roh Kudus. Saudara, kalau engkau rindu dipakai oleh Tuhan, persiapkan dirimu, ya. Sama seperti hamba Tuhan yang bernubuat buat saya. Persiapkan dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perkara-perkara seperti ini dalam kehidupanmu. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya kasih tahu sama saudara, persiapkan dirimu, saudara. Tuhan lagi mencari orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk mengembalakan umat yang sangat-sangat besar ini. Miliaran umat ini, saudara. Orang-orang akan bertobat, akan mencari Yesus. Tuhan butuh pekerja-pekerja. Tuhan butuh pengerja-pengerja untuk mengembalakan mereka nanti, saudara, ya. Akan ada banyak gereja-gereja besar akan Tuhan bangkitkan di Indonesia lebih dahulu, baru ke bangsa-bangsa, saudara, ya. Rindukan saudara dipakai oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya berkata ini, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya tahu Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Apa yang saya bagikan ini berdasarkan apa yang Tuhan singkapkan kepada saya. Ada banyak lagi penyingkapan rahasia, saudara. Nanti saya akan bahas di video-video yang lain. Nanti saya juga akan berbicara tentang siapakah nabi-nabi palsu di akhir zaman. Siapakah nabi-nabi palsu di akhir zaman, saudara. Saya akan berbicara itu berdasarkan pewahyuan penyingkapan yang Tuhan singkapkan kepada saya ketika saya berpuasa 40 hari. Sebab di hari-hari terakhir waktu saya berpuasa, disitulah Tuhan banyak menyingkapkan rahasia tentang akhir zaman, termasuk siapa nabi-nabi palsu, siapa mesias-mesias palsu, dan apa pekerjaan iblis di akhir zaman, apa pekerjaan setan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dan siapakah antikristus itu. Dan siapakah antikristus itu nanti akan saya bagikan di video-video yang lain, saudara. Hari ini saya akan bagikan khusus tentang apa yang Tuhan singkapkan kepada saya di Yohanes 14 ayat 12 ini tentang mujizat-mujizat, saudara, ya. Tentang apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentang pergerakan Roh Kudus, pergerakan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, firman Tuhan bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Saudara, kalau Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara mujizat di waktu Tuhan Yesus melayani pekerjaan Bapa di 2000 tahun yang lalu, saudara, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada masa itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita juga akan melakukan mujizat itu, saudara, bahkan lebih besar lagi. Saudara, luar biasa
Apa yang dilakukan oleh Yosua ketika dia memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti, dan itu terjadi, saudara. Demikian oleh Hizkia yang minta tanda waktu dia sakit, dia minta matahari mundur 10 tapak, itu akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Musa, Elia, Elisa akan terjadi lagi di hari-hari ini, saudara ya. Bahkan mujizat yang spektakuler di langit dan di bumi ya, matahari, bulan dan bintang, angin, topan, gelombang dan badai pun taat ya, tunduk kepada anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Inilah mujizat yang spektakuler, saudara ya. Matahari akan menjadi gelap gulita, bulan akan menjadi darah. Tuhan akan pakai orang-orang yang Tuhan urapi ya di hari-hari ini. Untuk itu, saudara, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu, jangan takut dengan berita-berita yang muncul di hari-hari ini. Dunia akan menuju kepada dunia yang aman ya, akan menuju pada dunia yang diberkati ya. Bangsa-bangsa akan bertobat, pemimpin-pemimpin akan bertobat, raja-raja akan bertobat, presiden-presiden akan bertobat, saudara. Disitulah akan terjadi masa aman dan damai. Tetapi hati-hati, saudara, sebab Paulus menasihati ketika dunia dalam keadaan aman dan damai, disitulah Tuhan akan datang, saudara ya. Seperti zamannya Nuh, ketika manusia makan, minum, kawin dan mengawinkan, disitu Tuhan akan datang, saudara ya. Makanya persiapkan diri kita sendiri, saudara ya, untuk meresponi lawatan Tuhan di akhir zaman ini, saudara ya. Puji nama Tuhan. Demikian video tentang akhir zaman ini, saudara ya. Nanti saya akan bagikan nanti di video selanjutnya, saudara. Siapakah nabi-nabi palsu, siapakah Mesias-Mesias palsu, apa pekerjaan musuh di akhir zaman nanti, saudara ya. Nanti saya akan bikin video setelah video yang satu ini. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri kita dalam lawatan Tuhan di akhir zaman itu, saudara. Dan itu akan terjadi di hari-hari ini. Sudah tidak lama lagi. Sebab kita sedang bergerak di tahun 2033, tahun penggenapan amanat agung ya. Sekali lagi, tahun 2033, tahun penggenapan amanat agung. Tetap semangat, tetap menyala-nyala dalam Tuhan, jaga api doa, tetap memuji menyembah Tuhan, rajin baca Alkitab, biar kita selalu terhubung dengan Tuhan, kita senantiasa ada di hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.